Kamu tahu nggak sih sebenarnya regionalisme itu apa? Regionalisme berasal dari kata region yang berarti wilayah, yang dimana karena adanya kesamaan dalam beberapa aspek seperti kebudayaan, kedekatan geografis, dan perdagangan, membentuk sebuah kelompok tersendiri karena dianggap dapat saling menguntungkan satu sama lain. Untuk mengatur kerjasama yang terjadi di negara-negara kawasan inilah, negara-negara membentuk sebuah kebijakan atau peraturan sehingga kerjasama yang terjadi dapat berjalan dengan baik. Kebijakan atau peraturan yang mengatur negara dan aktor negara dalam terjadinya hubungan kerjasama inilah yang disebut dengan regionalisme. Di dalam suatu regional, seringkali ada yang namanya integrasi ekonomi regional. Apa sih integrasi ekonomi regional itu? Integrasi ekonomi regional merupakan proses di mana negara-negara di wilayah geografis tertentu bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan aliran produk, orang, ataupun modal internasional. Tujuan bangsa-bangsa melakukan integrasi ekonomi tidak hanya untuk meningkatkan investasi dan perdagangan lintas batas loh, tetapi juga untuk meningkatkan standar hidup warganya karena integrasi ekonomi regional terkadang memiliki beberapa tujuan seperti memberikan perlindungan terhadap hak-hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan terhadap lingkungan, bahkan dalam bidang politik sekalipun. Dengan adanya penciptaan perdagangan integrasi ekonomi dapat menyingkirkan hambatan perdagangan dan atau investasi untuk negara-negara yang termasuk dalam blok perdagangan, menghambat perdagangan pada kelompok-kelompok negara yang lebih kecil, mengurangi potensi konflik militer di antara negara anggota, dan memperluas kesempatan kerja dengan memungkinkan orang untuk mencari pekerjaan di negara lain. Namun, integrasi ekonomi regional ini juga memiliki beberapa kelemahan seperti adanya diversi perdagangan, pergeseran dalam pekerjaan, dan memungkinkan hilangnya kedaulatan nasional. Diversi perdagangan dapat terjadi setelah pembentukan blok perdagangan yang dikarenakan diberlakukannya tarif yang lebih rendah di antara negara anggota. Sedangkan pergeseran dalam pekerjaan dapat terjadi karena adanya kesepakatan dagang yang menyebabkan dislokasi dalam pasar tenaga kerja. Kehilangan kedaulatan nasional sendiri dapat terjadi karena adanya integrasi yang mengakibatkan negara anggota akan menyerahkan kedaulatan nasional mereka. Penyerahan kedaulatan dalam jumlah paling sedikit yang harus diserahkan adalah untuk blok perdagangan apabila terjadi sesuatu di daerah perdagangan bebas. Negara-negara diperkenankan untuk menentukan penghambat perdagangan mereka sendiri untuk semua negara non-anggota. Apa saja sih contoh dari kerjasama regional itu? Kalian pasti pernah dengar beberapa di antaranya, seperti NAFTA yang merupakan kawasan regional di Amerika Utara, European Union atau Uni Eropa yang merupakan kawasan regional bagi negara-negara Eropa, dan yang terakhir yaitu ASEAN, sebuah kawasan regional untuk negara-negara di Asia Tenggara. NAFTA merupakan sebuah kawasan kerjasama regional bagi negara-negara Amerika Utara. Perjanjian kerjasama ini ditandatangani di 3 negara anggota NAFTA, yakni di Washington DC, Ottawa, dan Mexico City pada tanggal 17 Desember 1992. Namun, mulai diberlakukannya pada tanggal 1 Januari 1994. Cukup lama bukan? NAFTA memiliki beberapa tujuan, yaitu diantaranya pertama, membuat dan menerapkan prosedur perdagangan yang efektif di kawasan Amerika Utara. Yang kedua, meningkatkan investasi di negara anggota NAFTA. Yang ketiga, mempermudah prosedur bea cukai di kawasan Amerika Utara, serta meningkatkan daya saing industri di negara anggota NAFTA. Tidak hanya itu, ada beberapa perjanjian di dalam NAFTA seperti yang pertama, NAFTA harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua pihak. Yang kedua, NAFTA menghapus tarif impor dan ekspor di antara ketiga negara. Yang ketiga, eksportir harus mendapatkan Certificate of Origin untuk menghapus tarif. Itu berarti ekspor harus berasal dari Amerika Serikat, Kanada, ataupun Meksiko. Yang keempat, NAFTA dapat berperan sebagai pihak penengah yang menetapkan prosedur untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan. Yang kelima, semua negara NAFTA harus menghormati paten, merek dagang, dan hak cipta. Dan yang terakhir, perjanjian NAFTA tersebut memungkinkan para pelancong bisnis memiliki akses yang lebih mudah untuk menjalankan bisnisnya di ketiga negara.
Yang pertama, Perjanjian Perdagangan Bebas. FTC merupakan sebuah perjanjian di dalam NAFTA yang membahas mengenai perjanjian perdagangan bebas. Dalam hal ini, ada beberapa kebijakan yang mereka buat, misalnya dengan menghapuskan pajak bea dari beberapa barang impor dan ekspor, membuka peluang investasi di wilayah Amerika Utara, melakukan persaingan secara sehat, serta memberikan perlindungan terhadap hubungan ekonomi trilateral antara Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, termasuk menjamin hak kekayaan intelektual dari tiap wilayah. Hal ini berada di bawah pengawasan 3 Menteri Perdagangan dari tiap-tiap negara. Kedua, Perjanjian Kerjasama Lingkungan. Commissions on Environmental Cooperation merupakan sebuah kerjasama di dalam bidang lingkungan hidup yang berada di bawah pengawasan Menteri Lingkungan Hidup tiap negara. CEC memiliki program kerja yang disebut North American Agreement on Environmental Corporations atau NAAEC. Kebijakan ini melindungi keanekaragaman hayati, memperhatikan kesehatan, dengan mengelola limbah dan memberikan informasi tentang isu-isu lingkungan yang ada di Amerika Utara. Yang ketiga, Perjanjian Kerjasama Buruh. CLC merupakan sebuah kerjasama yang membahas mengenai kerjasama buruh atau sumber daya manusianya yang berada di bawah pantauan Menteri Tenaga Kerja setiap negara. Dalam CLC, terdapat program kerja yang disebut dengan North American Agreement on Labor Corporations atau NAALC. Nah, NNLC ini ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Perdana Menteri Kanada pada tanggal 14 September 1993 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1994. Perjanjian ini menyediakan mekanisme bagi negara-negara anggota untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dari standar tenaga kerja domestik. European Union atau Uni Eropa merupakan sebuah bentuk kerjasama regional negara-negara di Eropa. Uni Eropa didirikan pada tanggal 1 November 1993 oleh Jerman, Italia, Perancis, Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Saat ini terhitung anggota dari Uni Eropa ada 27 negara, di antaranya yaitu Austria, Belanda, Belgia, Britania Raya, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Hungaria, Irlandia, Italia, Jerman, Kroasia, Prancis, Lituania, Luxembourg, Spanyol, Swedia, dan lain sebagainya. Uni Eropa bertujuan untuk meningkatkan atas kemajuan ekonomi dan sosial, terutama pada penciptaan pasar bebas, pemerataan ekonomi dan sosial, serta melalui pendirian integrasi ekonomi dan moneter, termasuk mata uang tunggal euro. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara merupakan sebuah wilayah kerjasama regional yang terdapat di Asia Tenggara. Hubungan kerjasama regional ini terjadi karena adanya penandatangan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pada saat ini, negara anggota ASEAN sendiri berjumlah 10 negara, yaitu 5 negara pendiri, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Tahu nggak sih, kalau ternyata kantor sekretariat ASEAN ada di Indonesia? Kantor ini berada di wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dengan Lim Jock Hoi dari Brunei Darussalam sebagai sekretaris jenderalnya. Wilayah kerjasama regional yang memiliki semboyan satu visi, satu identitas, satu masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama yang aktif, mempercepat kemajuan sosial dan pertumbuhan ekonomi negara anggota, meningkatkan kerjasama serta perdamaian di region Asia Tenggara. Kira-kira contoh kerjasama kawasan regional itu yang seperti apa ya? Kamu tahu nggak sih kalau ternyata Meksiko itu pernah mengalami krisis ekonomi yang hebat sekitar tahun 1980-an dan tahun 1994? Hal ini dapat terjadi karena adanya beberapa konflik serta ketidakmampuan pemerintah untuk menjual produknya ke luar negeri yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di negara tersebut. Pada saat itu, pemerintah mengira dengan diberlakukannya kebijakan devaluasi mampu mempertahankan pendapatan negara yang tinggal sedikit.
Namun sayangnya, hal ini malah memperparah ekonomi negara yang membuat investor asing kemudian menarik kembali modalnya. Meksiko bersama-sama dengan Amerika Serikat dan Kanada membentuk NAFTA. Sejak saat itu, pemerintah Meksiko perlahan mulai memperbarui peraturan negara mereka. Misalnya, dengan membentuk peraturan anti-dumping untuk barang impor, melakukan perdagangan bebas, liberalisasi pasar, dan lain sebagainya yang dianggap mampu memperbaiki perekonomian wilayah. Melihat kondisi negara yang mulai pulih, investor asing pun kembali berani untuk menanamkan modalnya di Meksiko sehingga perekonomian di negara tersebut dapat menjadi semakin baik lagi.